5 hari menjelang puncak kegiatan ASEAN Summit atau KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, NTT, Polri telah melakukan serangkaian persiapan pengamanan dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada hari ini memimpin langsung tactical floor game pengamanan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo. Dan untuk informasi lengkapnya terkait persiapan pengamanan KTT ASEAN ini, sudah ada reporter Polri TV, Leili Yunianti, akan melaporkan langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ya, Leili, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Lydia dan pemirsa Polri TV, sebelum saya melaporkan lebih lanjut terkait berbagai persiapan Polri pada pengamanan KTT ASEAN 2023, saya saat ini berada di area lobi Hotel Merora, di mana hotel ini adalah salah satu tempat penyelenggaraan ASEAN Summit 2023. Dan saya ingin melihatkan kepada Lydia dan juga pemirsa bagaimana pemandangan Labuan Bajo yang indah ini dari area lobi Hotel Merora. Bisa kita lihat saat ini dari area lobi kita bisa melihat pesona pemandangan yang indah Labuan Bajo, yakni adanya kapal pinisi, ciri khas dari wisata di Labuan Bajo. Dan nanti dari sini para delegasi akan melaksanakan kegiatan rapat, kegiatan utamanya, dan juga disajikan dengan pemandangan yang indah dari pesona laut Labuan Bajo. Ya, terkait dalam rangka penyelenggaraan ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 9 hingga 11 Mei mendatang, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan pengamanan. Dan tadi pagi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau secara langsung tactical floor game yang digelar di kantor Bupati Kabupaten Manggarai Barat. Tactical floor game ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan personel, peralatan, dan juga strategi pengamanan yang sudah semakin dimatangkan. Dan tactical floor game ini dilakukan di 8 satgas yang terlibat pada operasi terpusat Komodo 2023, yakni memaparkan pola pengamanan yang akan dilakukan, kekuatan personel, dan cara bertindak yang akan dilakukan jika terjadinya adanya gangguan. Saat meninjau kegiatan tactical floor game, Kapolri mengatakan simulasi pengamanan ini dilakukan untuk semakin memantapkan pola pengamanan pada seluruh rangkaian KTT ASEAN ke-24. Tactical floor game ini dihadiri oleh seluruh personel Polri yang tergabung dalam 8 satuan tugas atau Satgas Pengamanan KTT ASEAN. Di antaranya adalah Satgas Preemptif, Preventif, Warlo Lakir, Tindak, Gakum, Anti Teror, Humas, dan Banops. Seluruh personel kepolisian yang tergabung dalam 8 satuan tugas ini harus mampu memberikan pengamanan yang optimal dalam seluruh rangkaian kegiatan. Kapolri menekankan dengan diselenggarakannya tactical floor game, seluruh personel kepolisian khususnya mampu untuk memahami tugasnya masing-masing serta cara bertindak, terutama saat menemukan dinamika persoalan di lapangan. Kami dari Satgas Pengamanan, khususnya dari kepolisian yang terdiri dari 8 satgas, melaksanakan kegiatan tactical floor game. Jadi latihan yang kita laksanakan pagi ini tentunya merupakan dari upaya kita untuk mempersiapkan rencana pengamanan yang akan kita laksanakan untuk menggelar rangkaian pengamanan yang tentunya nanti akan dilaksanakan bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI. Ada beberapa persoalan yang disampaikan yang tentunya ini menjadi tugas dari Satgas yang kita persiapkan, mulai dari preemptif, preventif, Satgas Penindakan, Satgas Gakum, Satgas yang terkait dengan pengawalan rute atau yang biasa disebut dengan Warlo Lakir, dan kemudian Satgas yang lain, Satgas Banops. Tentunya harapan kita dengan memberikan contoh-contoh persoalan yang ada, seluruh anggota kemudian memahami apa yang menjadi tugasnya dan kemudian mampu
melakukan penyelesaian persoalan. Cara bertindaknya harus seperti apa dan bagaimana harus berkoordinasi dengan satgas-satgas yang lain dan juga berkoordinasi dengan rekan-rekan TNI yang ada di ring 1. Dan nanti secara lebih lengkap akan dilatihkan pada saat pelaksanaan TFG gabungan. Namun demikian kita harapkan dengan latihan yang kita lakukan hari ini, masing-masing anggota mengerti apa yang menjadi tugasnya, bagaimana berkoordinasi antar satgas dan kemudian bagaimana berkoordinasi dan berkomunikasi pada saat menerima informasi dan arahan-arahan dari para pimpinan yang berada di lapangan ataupun yang berada di command center. Jadi mudah-mudahan ini semua tentunya bisa memberikan persiapan kita dalam pengamanan yang akan kita laksanakan beberapa hari mendatang. Tidak hanya itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut dengan adanya simulasi ini diharapkan dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik sesama Satgas Kepolisian, TNI maupun pihak terkait lainnya. Dengan adanya persiapan yang matang, Kapolri menegaskan seluruh personel kepolisian, TNI dan pihak terkait lainnya mampu menciptakan pengamanan yang optimal demi mensukseskan KTT ASEAN di Labuan Bajo, NTT. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Ya Lydia, pada pengamanan KTT ASEAN 2023 ini dari Satgas Preventif juga menerjunkan unit satwa yakni anjing K9 untuk menjaga beberapa area objek vital dalam penyelenggaraan ASEAN Summit yakni di hotel, bandara dan juga beberapa tempat objek-objek kegiatan lainnya. Dan pada pengamanan KTT ASEAN ini ada 12 anjing yang diterjunkan oleh K9 dengan memiliki kemampuan khusus. Yakni 12 anjing K9 ini akan berjaga di beberapa objek vital tersebut dengan satu objek itu dengan ada 2 anjing dengan kemampuan khusus yakni pelacakan umum dan juga pelacakan khusus, yakni anjing yang mampu mendeteksi bahan narkoba, bahan peledak, serta bahan-bahan lainnya yang dapat membahayakan. Dan nantinya anjing K9 ini akan berada di pengamanan ring 1 untuk melakukan sterilisasi dan juga observasi. Berikut keterangan dari Kasatgas 2 Preventif, Brigjen Pol Rudi Antariksa. Petugas-petugas yang kita libatkan, mereka berada di ring 1 istilahnya dengan unsur-unsur lain dengan TNI dan akan melakukan sterilisasi apakah tempat tersebut dipastikan aman dari gangguan-gangguan misalnya tadi bahan peledak ya. Dan Satgas ini tentunya untuk mencegah ya terjadinya kriminal, terjadinya gangguan Kamtibmas lainnya. Dan kita akan bekerja selama kegiatan dan jauh-jauh hari kita sudah sampai di sini untuk melaksanakan observasi, pengamatan kira-kira tempat-tempat mana yang rawan dan harus diantisipasi oleh satwa kita, anjing pelacak yang kita kerahkan ini. Ya. Polri juga mempersiapkan pengamanan di sekitar perairan tempat penyelenggaraan KTT ASEAN. Dan pada pengamanan KTT ASEAN ini, Direktorat Polisi Air Polda Nusa Tenggara Timur menerjunkan 30 personel, yakni yang terdiri dari personel kapal dan juga SAR. Dan juga ada kekuatan 6 kapal dan juga 2 rubberboat. Dan untuk pengamanan di Polairut ini terdapat di 5 lokasi, yakni di hotel dan tempat penyelenggaraan. Lalu seperti apa peran dan tugas dari pengamanan dari Ditpol Airut Polda NTT, dan berikut keterangan dari Ditpol Airut Polda NTT, Kombes Pol Nyoman Budiarja. Pola pengamanan yang kita lakukan juga kita bagi dalam 3 area. Area pertama itu untuk objek Hotel Pelataran dengan Ayana kita libatkan 2 kapal. Untuk Mero Orah sendiri kita libatkan 2 kapal karena tugasnya lebih berat. Kemudian untuk Hotel Sudamala dan Hotel
Sinar Flores itu kita libatkan 2 kapal. Dengan asumsi bahwa pengamanan ini juga bersinergi dengan pengamanan VVIP dari TNI, di mana dalam Satgas Laut Polri bagian dari Satgas Laut. Untuk sektor pengamanan sudah diletakkan oleh TNI di 4 sektor dengan 4 KRI dan 1 kapal markas, sehingga tugas polisi dan instansi maritim lainnya di seputaran ini adalah mengamankan justru di daerah-daerah yang perairan dangkal, yang mana lebih banyak aktivitas dan objeknya, sehingga peran kapal kita dibutuhkan di standar Ya, Lydia, dan di tempat saya melaporkan saat ini juga masih sedang dilakukan tahap persiapan pelaksanaan, karena nanti di sini akan dijadikan tempat utama penyelenggaraan KTT ASEAN, di mana akan dilakukan meeting dan bilateral meeting kepala negara, dan juga Presiden Jokowi juga akan rencananya kepala negara akan menempati Hotel Marora ini. Dan berbagai persiapan pengamanan masih akan terus dilakukan oleh Polri, dan rencananya esok akan digelar tactical floor game yang akan dilakukan gabungan TNI Polri, dan rencananya akan dihadiri oleh Panglima TNI dan juga Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo. Dan kami akan terus mengupdate informasi dari Labuan Bajo seputar KTT ASEAN 2023 dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Leili Junianti atas laporannya. Selamat kembali bertugas.